Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lailatul Mukarromah, tentunya tetap di program Kuliah Ramadan Jawa Pos Radar Semeru TV. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hakikat zuhud di era modern. Saya di sini tidak sendirian. Saya di sini sudah ditemani oleh Ustadz yang memang sudah ahli dalam tema ini, tema yang akan kita bahas pada hari ini. Mari pemirsa kita sapa dulu narasumber hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar sampai hari ini. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan bahas hakikat zuhud di era modern Ustadz. Nah, kira-kira itu apa ya? Untuk zuhud sendiri itu identiknya memang tidak dengan bekerja atau nyepi atau itu bagaimana sih Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Istilah zuhud sulit kita temukan makna yang pasti dalam Al-Quran. Nabi pun menyebutkan kata zuhud dalam hadis sangat sedikit sekali. Dalam perkembangan Islam, zuhud ini masuk dalam istilah tasawuf, di mana tasawuf sendiri mengalami banyak dinamika termasuk penolakan-penolakan itu. Ini juga berpengaruh pada istilah zuhud itu sendiri. Banyak orang memandang bahwa zuhud itu tidak ada dalam ajaran Islam, apalagi kemudian berafiliasi pada ajaran tasawuf. Karena tasawuf sendiri Nabi tidak pernah mengajarkan plak secara istilah kayak gitu. Nah, zuhud yang dikenal oleh kita sebenarnya istilahnya mungkin tidak ada di zaman Rasulullah, tapi prakteknya sudah ada sejak Rasulullah itu menyebarkan agama Islam ini. Kemudian dipraktekkan oleh para sahabat, dipraktekkan oleh para tabi'in dan ulama-ulama salaf soleh. Untuk praktik zuhud kita bisa menemukan maknanya yang pas dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum gitu. Kita jangan sampai ngersulo bahasa kita itu terhadap apa yang hilang dari kita. Kemudian jangan bangga dengan apa yang kita dapat. Itu sebenarnya konsep zuhud, walaupun oleh Quran sendiri tidak disebut dengan istilah zuhud. Nah, dalam perkembangannya memang ada anggapan yang seperti pertanyaan tadi, bahwa apakah zuhud itu identik dengan pakaian compang-camping, tidak bekerja gitu ya, kemudian meninggalkan dunia, kenikmatan dunia, menyepi di gua dan sebagainya. Sebenarnya kita perlu melihat lebih jauh apa tujuan dari atau praktek dari zuhud itu sendiri. Zuhud itu zahada atau zahuda, kemudian masdarnya zuhdan gitu. Itu memiliki arti meninggalkan. Tapi kita perlu lihat lebih dalam, meninggalkan apa ini. Nah, dalam praktik tasawuf, zuhud itu meninggalkan kenikmatan duniawi untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana praktiknya? Apakah tidak boleh bekerja? Apakah kemudian pakaian tidak boleh bagus gitu ya? Tidak boleh punya mobil kalau sekarang gitu ya. Tidak boleh, jangankan mobil bagus, mobil jelek tidak boleh gitu. Bukan seperti itu. Konsep intinya zuhud itu adalah, bahasa sederhananya, tidak memasukkan urusan dunia atau kenikmatan dunia ke dalam hati. Kalau dalam bahasa kiai-kiai saya dulu, zuhud itu meletakkan dunia hanya di tangan, tidak sampai ke hati. Berarti kita masih ada kewajiban bekerja, karena bekerja itu kewajiban. Tapi hasilnya nanti terserah Allah Subhanahu wa taala itu. Masalahnya nanti apakah hasil itu kemudian
nyantol di hati kita gitu. Kenapa? Kalau dunia sudah nyantol di hati kita, maka urusan ketuhanan itu sulit masuk gitu. Jadi dalam zuhud itu bukan meninggalkan dunia kemudian kita tidak mau memiliki dunia, kita tidak mau bekerja, kita tidak punya tidak punya Android lah kalau sekarang ya, untuk teman-teman itu tidak punya Android, tidak punya sepeda motor, tidak punya mobil, kalau mau kemana-mana jalan kaki, tidak begitu. Kita lihat ulama-ulama terdahulu gitu, ulama-ulama sufi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau itu kaya. Atau kita masuk ke contoh yang paling sempurna dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, Nabi Muhammad SAW itu kaya sebenarnya, kaya, sangat kaya. Walaupun dalam sebuah riwayat Nabi sempat tidak makan karena tidak ada yang bisa dimakan gitu loh untuk hari itu. Yang kemudian Nabi memutuskan, ya sudah berarti hari ini aku puasa gitu. Dari hadis ini kemudian banyak kesimpulan-kesimpulan hukum, bahwa termasuk salah satunya boleh puasa sunnah walaupun niatnya setelah subuh. Nah, kenapa? Karena Nabi waktu itu tanya sarapan kepada istri beliau, adakah yang bisa dimakan? Tidak ada. Oh, ya sudah berarti hari ini saya puasa gitu. Kemudian dari sisi tasawuf, Rasulullah itu bukan tidak punya makanan sebenarnya, karena beliau setiap punya pasti dikasihkan ke sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang membutuhkan gitu loh. Nah, itu level Rasulullah. Kalau kita tidak kuat kayak sepertinya gitu ya. Hasil kerja kita pontang-panting siang malam, setelah dapat kita langsung ngasih ke orang, dan sampai mungkin tidak sampai seminggu harus keluar dari rumah, karena ada kiai yang begitu, kiai yang benar-benar zuhud itu, ada yang begitu. Ada dapat uang berapapun itu, paling banter di rumahnya hanya 3 hari nginepnya uang itu, sisanya setelahnya harus keluar, pokoknya setelah dapat keluar. Itu yang disebut istilah terima dan kasih gitu. Terima kasih, terima dulu baru dikasihkan ke orang gitu. Itu zuhud. Jadi apakah zuhud itu identik dengan tidak bekerja? Tidak juga. Bekerja itu sebuah kewajiban. Yang penting apa yang dihasilkan, dunia, statusnya itu tidak nyantol di hati. Bukan berarti kita tidak boleh jadi ASN, kita tidak boleh bekerja di bank, kita tidak boleh bekerja di perusahaan dan menjabat posisi tertentu, bukan tidak boleh. Yang penting jabatan itu hanya dianggap dan ada di tangan, sederhananya ya, tidak masuk ke hati. Nah, kalau sudah begini, zuhudnya mantap. Tapi ini sulit memang ya. Nah, jadi konsep zuhud itu tidak meninggalkan dunia dalam arti tidak mau menikmatinya, bukan. Kita tetap boleh makan nasi goreng, kita boleh tetap makan sate gitu. Tapi itu sebatas kenikmatan dan tidak melenakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud sebenarnya. Itu. Jadi kalau kita lihat ulama terdahulu, Syekh Abdul Qadir itu kaya sekali. Beliau sampai beli, dalam sebuah cerita, punya kuda paling bagus di era itu dan punya 41 butir kuda. Mungkin sekarang harganya mungkin Mercedes lah ya. Bayangkan kalau kiai sekarang di Lumajang gitu punya Mercedes, gimana omongan orang gitu. Masa kiai tidak zuhud gitu. Padahal konsep zuhud tidak seperti itu. Walaupun kiainya kaya, tapi belum berarti dunia yang dia miliki itu masuk ke hatinya. Bisa jadi walaupun hartanya kemudian hilang dari kiai ini, dari ulama ini, hatinya tidak berubah dari Allah. Gitu loh. Itu zuhudnya. Jadi kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan potensi kita, tapi hasilnya jangan dianggap itu adalah hasil dari kita, dan jangan masukkan ke dalam hati yang kemudian melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud yang sebenarnya, itu kira-kira. Nah, pemirsa, itu bisa bisa kita simpulkan sendiri kalau ternyata itu zuhud bukan berarti tidak mau harta dunia, maksudnya tidak mau ke duniawi, tapi enggak gitu. Kita boleh aja kerja dan tidak sepenuhnya meninggalkan pekerjaan demi demi itu loh, kata zuhud tadi. Dan kira-kira nih Ustadz, zuhud ini kan memang ada banyak perbedaan pendapat nih ya.
kalau untuk tingkatan zuhud itu sendiri itu emang seperti apa sih? Begini, sahabat Abu Bakar di dalam sebuah riwayat, ada juga yang menyebutkan sahabat Umar gitu, dari guru saya berbeda-beda ini. Beliau ini meninggalkan yang halal, bayangkan, meninggalkan yang halal, termasuk makanan yang halal. Khawatir apa? Khawatir masuk pada batas keharaman. Contoh begini, kita nonton TV boleh apa tidak? Boleh. Begitu. Kita main Android boleh nggak? Boleh. Lihat status Boleh. teman-teman boleh? Boleh. Tapi kata sahabat ini, kunna natruku tis'ata asyari minal halal makhafata an naqa fil haram, kan gitu. Kira-kira begitu redaksinya, bahwa kami ini meninggalkan katakan 90% lah gitu. 9/10 gitu. 90% dari halal, khawatir masuk pada batas haram. Masuk pada batas haram. Jadi kadang kita terlena dari halal. Ini yang kemudian melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban kita gitu. Begadang apa boleh? Boleh. Ngopi apa boleh? Boleh. Tapi kalau berlebihan ini akan sampai pada batas kita menembus batas keharaman. Nah, tapi ini tingkatan siapa? Ini tingkatannya khawas kalau kata Syekh Al-Junaidi itu. Tingkat pertama itu meninggalkan haram. Itu zuhud pertama. Meninggalkan haram itu mungkin level kita. Walaupun enggak ya, bukan tidak yakin ya, kita kadang juga melakukan haram itu. Meninggalkan makan haram lah gitu. Apa itu meninggalkan hasil curian kita makan gitu. Kadang kita tidak mau mengambil hak teman-teman yang tertinggal, umpama di sebuah tempat, umpama di kantor tertinggal, kita tidak mau makan, kenapa? Bukan hak kita. Nah, ini zuhud yang awam ini, level bawah lah ya, level paling bawah gitu. Kalau yang kedua itu zuhudnya orang khawas gitu. Apa itu? Meninggalkan berlebihan dalam halal itu. Kayak yang saya bilang tadi, bahwa main Facebook ya boleh lah, main Facebook boleh, refreshing boleh gitu ya, tapi berlebihan dalam halal ini gitu, bisa membuat orang itu lupa pada Allah gitu. Maka dalam ajaran tasawuf, hati itu jangan sampai kosong dari Allah. Nah, ini yang berat ini. Bagaimana hati itu tidak kosong dari Allah sementara kita disibukkan untuk urusan-urusan duniawi itu, yang kita sebutkan halal gitu. Nonton TV ya halal, main Android ya halal, main Twitter ya boleh, selama itu jalannya bagus gitu ya, dan tujuannya baik gitu. Umpama main Twitter untuk menyebarkan kebaikan atau membuat orang senang gitu ya. Kadang kita ngupload yang lucu-lucu, orang sudah senang. Nah, ini kan poin sebenarnya, tapi berlebihan dalam kebaikan-kebaikan yang halal ini itu tidak baik sebenarnya. Maka seperti dibilang tadi, sahabat itu meninggalkan kehalalan yang 90% lah, 9 dari 10, berarti tinggal 1 yang halal itu yang diambil. Khawatir apa? Khawatir ada batas menuju haram yang ditembus. Itu levelnya orang khawas itu. Yang terakhir level awam ini sudah halal itu sudah lebur dalam dirinya, apa ya? Tidak ada sama sekali gitu. Tidak ada sama sekali. Kalau sudah kenal Allah itu sudah lupa semua. Walaupun saya hanya bisa cerita ya, saya bisa menceritakan karena dari literatur, karena saya tidak sampai pada level itu. Saya masih awam tadi itu, meninggalkan yang haram, dan itu pun masih berusaha. Nah, masih berusaha meninggalkan yang haram, berada pada level terbawah itu. Tapi kalau level arifin, orang-orang yang sudah kenal dengan Allah, itu sudah hilang semuanya. Ini. Jadi kenikmatan dunia walaupun yang halal itu sudah tidak ada. Tidak ada dalam hatinya yang saya bilang tadi itu. Ya, seperti contohnya para wali yang sudah sampai pada level ma'rifat itu bukan tidak mau dunia, tapi sudah
melihat di balik itu adalah Allah gitu. Macet Allah, masalah Allah, tetap Allah semuanya. Itu ma'rifat. Kenapa? Karena dalam hatinya itu yang ada hanya Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang level yang apa yang bukan tidak mungkin kita sampai, bukan, tapi pada tahap ini kita masih berada di bawah. Masih awam ya, berusaha meninggalkan yang haram gitu, artinya mencari yang halal terus dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Ya urusan nanti sampai level kedua apa level ketiga, ini urusan Tuhan sebenarnya. Cuman secara kelas tadi memang dibagi tiga, itu kata Imam Al-Junaid itu dalam Al-Risalah Al-Qusyairiyah. Imam Qusyairi membahas itu gitu. Itu yang tingkatan-tingkatan. Nah, kita berada di mana? Nah, ini harus diusahakan. Maunya di mana kita ini gitu loh. Apa di level awam, level khawas, apa level orang-orang yang sudah makrifat, kenal dengan Allah gitu. Karena itu memang harus diusahakan. Pertanggungjawabannya nanti tidak banyak kan nanti. Kenapa? Karena orang sudah, kalau sudah tidak ada kaitan dengan dunia, pertanggungjawaban keduniaannya minim gitu. Uang 1.000 ditanya dari mana, itu oleh malaikat dicari. Kalau kita caranya dengan haram, siap-siap dipukulin kan gitu. Itu dikubur, belum di neraka, itu baru dikubur. Pertanyaan-pertanyaannya itu detail sekali, bukan kayak kita kuliah gitu. Satu pertanyaan UTS, UAS 5 soal selesai kita jawab secara global, enggak apa-apa. Tapi kalau ini untuk meminimalisir pertanyaan itu ya zuhud itu salah satunya. Jadi bagaimana uang itu yang kita punya ini gitu, hanya ada di tangan, seandainya hilang kita tidak apa-apa. Itu baru uang. Padahal zuhud itu bukan cuma uang. Anak, istri itu jangan sampai nyantol di hati sebenarnya. Begitu. Itu karena itu Quran menyebutkan bahwa anak dan istri itu fitnah, cobaan gitu. Jadi sejauh mana kita memperlakukan mereka itu sebagai sesuai syariat, tapi ketergantungan dengan hati itu jangan terlalu tergantung sebenarnya. Sampai nangis gitu, kalau jauh sedikit nangis gitu, belum meninggal, masih jauh dari jauh dari rumah, entah mondok entah apa, itu sudah nangis, khawatir gimana, padahal itu sudah berada di bawah wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu kita di posisi itu belum ditinggal. Kita kalau ditinggal orang terdekat kita akan merasa kehilangan, tidak yakin bahwa itu dari Allah semua. Padahal kita hidup di dunia ini tanpa rencana, tanpa minta ke Tuhan. Kita mati itu terserah Tuhan, tapi kita karena merasa memiliki semua itu, maka kita merasa kehilangan dan nangis kadang berhari-hari. Nah, jadi zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya tanpa mau berkecimpung di dalam urusan dunia itu, tapi bagaimana hal yang duniawi ini tidak masuk ke dalam hati kita, tidak sampai mengganggu hati kita untuk selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud yang sebenarnya. Harta, tahta dan apapun itu hanyalah status, hanyalah titipan, dan tidak sampai ada kaitannya sama hati kita. Itu yang bisa kita pahami dari zuhud itu. Nah, pemirsa, seperti itu yang sudah kita dengar barusan kan dari pemateri, dari narasumber kita hari ini, bahwa zuhud itu nggak sepenuhnya meninggalkan dunia, karena apapun yang kita miliki itu semuanya titipan. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang berlebih, seperti salah satu contohnya tadi kayak misal itu mengerjakan tugas kita di HP, karena zaman sekarang kan memang mengerjakannya di Android kan ya. Itu benar tugas dan itu kewajiban kita untuk mengerjakan, dan itu ya memang wajib, tapi jangan sampai melalaikan apa yang menjadi kewajiban kita yang lain, seperti meninggalkan sholat karena memang udah kepepet lah. Salahnya siapa? Mengerjakannya itu kepepet lah. Jadi kayak gitu, jangan terlalu berlebihan dalam mengerjakan sesuatu karena itu memang gak baik.
Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan kita di Kuliah Ramadan, tentunya di Jawa Pos Radar Semeru TV. Dan nanti kita di segmen kedua akan membahas lebih mendalam lagi bagaimana sih kiat-kiat berperilaku zuhud itu di era modern. Penasaran? Makanya jangan kemana-mana, tetap saksikan kami ya. Setiap umat muslim di dunia pasti memiliki keinginan mengunjungi Baitullah dalam perjalanan haji atau umroh. Keistimewaan bersama kami berupa keamanan legalitas, harga kompetitif, bimbingan insentif selama umroh, dengan hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi dan Baitullah, serta pelayanan prima dari pembimbing kami yang berpengalaman. Mekanisme pendaftaran calon jamaah, pilih tanggal keberangkatan dan paket umroh atau haji yang diinginkan, mengisi formulir pendaftaran umroh atau haji, menyerahkan dokumen persyaratan paspor, pas foto 4x6 sebanyak 10 lembar, KTP, KK, surat nikah, dan akta asli. Mari umroh bersama SHB An-Namiro. Kembali lagi bersama saya, tentunya di program Kuliah Ramadan di Jawa Pos Radar Semeru TV. Nah, pada segmen kedua ini kita akan membahas hakikat zuhud di era modern lebih mendalam. Lah di sini kira-kira nih Ustadz, apalagi zaman modern kayak sekarang, berperilaku zuhud itu bagaimana sih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berperilaku zuhud sejak konsep ini ada itu sebenarnya sama. Kata Imam Junaid, kata Imam Al-Qushairi itu mengutip ulama lain mengatakan istisgharud dunya wa mahwu athariha minal qalbi, yaitu menganggap kecil dunia dan menghapus bekas-bekas apa ya yang menempel dalam hati itu, dihapus tentang keduniaan itu. Entah itu senang ke dunianya, entah itu senang bukan dalam bentuk materi yang mati gitu ya, tapi kayak senang pada orang. Yang kita sebutkan di segmen pertama tadi, anak dan istri, orang tua. Itu ya sebatas aturan syariat saja. Kalau harus berbuat baik pada orang tua, maksimalkan itu. Tapi ingat, hati ini harus kembali kepada Allah, bahwa berbuat baik ihsan namanya. Ihsan ya. Kita sering mengatakan birrul walidain gitu. Sebenarnya ihsan gitu. Dalam Al-Qur'an itu wabil walidain ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ihsan itu maksimal. Artinya apa?
memberikan lebih dari kewajibannya, menerima kurang dari haknya. Gitu. Ini sebenarnya ihsan. Jadi tidak hanya dibahas ihsan itu berbuat baik, tidak. Praktek berbuat baiknya apa? Memberi lebih banyak dari kewajiban yang harus diberikan, kemudian menerima lebih sedikit dari hak yang harus diterima. Itu ihsan. Nah, ini harus dimaksimalkan. Tetap kewajiban pada orang tua tetap. Tapi ingat, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Harus ada embel-embel ketuhanan di situ. Ada apa istilahnya? Ada dasar ketuhanan yang melandasi perbuatan kita. Orang tua memang merawat kita, hamil, menyusui, merawat, ngasih makan dan sebagainya sampai besar. Kadang kita menganggap orang tua tidak ada itu musibah dan harus diratapi gitu ya. Padahal kalau kita lihat rentetan kehidupan kita ini mau lahir dari orang tua siapa nggak bisa milih kan gitu. Kalau boleh milih, saya milih keluarga Nabi aja lah kan gitu ya, biar lebih keluarga Nabi yang beriman, karena ada keluarga Nabi yang tidak beriman gitu. Kemudian kita hidup dirawat orang tua. Nah, kita merasa karena orang tua ini adalah orang tua kita, dan ini nyantol ke hati. Apakah tidak boleh senang pada orang tua? Ya, harus senang. Tapi ingat, kesenangan itu jangan sampai lalai pada Allah. Buktinya, ketika orang tua tidak ada, hati kita kan lupa bahwa itu semuanya kembali pada Allah gitu deh. Nah, ini tidak sampai zuhud berarti. Baru kenapa? Karena ada campuran kesenangan pada yang lain dalam hati itu. Nah, itu prakteknya istisghorud dunya wa mahwa athariha minal qalbi. Menganggap kecil dunia ini, remeh dunia itu. Entah orang, entah barang, apalagi cuma barang ya. Android beli ada 2 juta, 3 juta, 5 juta, bahkan sampai 20 juta. Kalau hilang kan kayak ngersuluh sekali hati itu ya. Nah, itu berarti kita ada ketergantungan. Maka ada ungkapan man ahabba syai'an fa huwa 'abduh gitu. Barang siapa mencinta sesuatu, maka dia akan menjadi hambanya gitu. Orang kalau cinta mobil, senang mobil, wah pasti dilap, dicuci, dirawat, itu kayak maksimal sekali gitu. Baru kena hujan 1 kali langsung cuci mobil. Hujan lagi kotor sedikit langsung cuci. Apa? Ada kesenangan. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi sebatas tidak sampai menggantikan posisi Tuhan dalam hati. Itu sebenarnya ulama-ulama terdahulu kalau kita lihat yang ekstrim ya, kayak Ibrahim bin Adham itu meninggalkan kerajaannya itu. Meninggalkan kerajaan menuju Tuhan. Dia menyendiri. Imam Al-Ghazali dalam sejarah intelektualnya, sejarah kehidupannya, di akhir-akhir meninggalkan anak istrinya. Beliau ini kalau sekarang ini mungkin lebih di atasnya profesor, Hujjatul Islam gitu ya. Pasti secara perhitungan kita pasti kaya gitu. Tapi itu ditinggalkan. Apa? Ilmu yang dia dapat kata Imam Ghazali belum bisa mengantarkan Imam Al-Ghazali kepada Tuhan. Bayangkan, filsafat dipelajari, ilmu kalam dipelajari, fikih dipelajari, dan semua ilmu-ilmu yang lain. Kemudian akhirnya dalam singkat cerita menemukan ilmu tasawuf itu dan zuhud itu salah satunya. Ini istilah dalam tasawuf, salah satu saja ini. Belum ada syukur gitu ya. Ini baru zuhud. Kesenangan pada anak, kesenangan pada istri ditinggalkan. Tapi ini ekstrim. Kita tidak sampai seperti itu. Kita baru yang saya bilang tadi hanya bisa level awam, meninggalkan yang haram. Itu pun masih usaha. Kadang-kadang ada campurannya juga haram itu gitu ya. Kadang tidak tahu duit berapa yang harus saya terima, yang harus diterima 3 juta, ternyata lebih 1 juta, tidak bilang-bilang tetap kita ambil gitu ya. Dari kerja harusnya hanya dapat 3,5 juta, lebih 200, tidak bilang-bilang, tetap kita ambil gitu. Ini level awam yang. Nah, jadi konsep zuhud dari awal sampai kiamat itu tidak berubah sebenarnya. Cuman tantangannya lebih berat memang di era modern ini. Tantangannya lebih berat kenapa? Kita sudah banyak dicekoki barang-barang
atau informasi-informasi yang cukup menarik. Yang paling dekat kita sering kalau perempuan ya, betapa dalam tiap hari itu ada produksi baju, jilbab, gamis gitu ya. Nah, ini bisa melalaikan. Dan itu membanjiri story WA, Instagram, Twitter, Facebook, semuanya promosi itu. Dan itu dalam hitungan hari. Bahkan mungkin satu hari ada sekian banyak promosi gitu. Lah, kalau kita sangat cinta baju itu, maka sebulan bisa beli 5 kali. Nah, ini perempuan biasanya. Laki-laki kadang ada juga yang suka baju itu, cuman tidak se ekstrim promosi baju-baju perempuan, apalagi muslimah kayak sekarang gitu ya, menjelang Idul Fitri ini kita banyak beli baju baru. Kenapa? Ada ketergantungan dalam hati itu, butuh pada baju. Yang laki-laki bagaimana? Digoda dari sisi yang lain. Kadang ganti HP gitu ya, ganti HP terus ada promosi liburan dan sebagainya, termasuk dengan harga yang murah. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi khawatir seperti yang saya bilang tadi, kita kalau mengikuti sahabat, meninggalkan 9 dari 10 halal itu, khawatir apa? Khawatir terjerumus pada haram. Kita mungkin sudah dikit-dikit ganti HP gitu. Ada yang baru, wah sudah tertarik lagi, beli lagi. Sampai level iPhone gitu ya. Yang paling mahal juga ada yang dilipat sampai 35 juta, itu kan dikejar. Betapa itu sudah merasuk dalam hati kita. Belum mobil gitu, buat mudik, mobil baru gitu ya. Nah, semua manusia di level ini di semua aspek itu dibanjiri sesuatu yang menggiurkan memang. Gitu. Makanan, promosinya Masya Allah tiap hari itu. Setelah geprek ada lagi. Setelah itu ada lagi, ada modif-modif macam-macam itu. Padahal ya bahannya sama. Dari tahu banyak sekian modif. Dan itu menggiurkan. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi ingat, jangan-jangan kita terjerumus pada sekian banyak halal, tapi kita tidak merasa bahwa di situ kita sudah menembus batasnya haram. Berlebihan. Gitu. Berlebihan dalam hal itu sehingga lupa sholat tadi, sholatnya belakangan gitu ya, asarnya 5:30 gitu ya, menjelang buka puasa baru sholat asar kan gitu, isaknya kadang tidak tarawih malam, menjelang tarhim baru sholat setelah sahur gitu ya, setelah itu sholat subuh tidur udah gitu kan. Itu kalau bulan Ramadan ini gitu biasanya virusnya kayak gitu. Malam begadang, kadang nggak tarawih, kadang nggak sholat isya-nya nanti setelah. Kenapa? Ada sesuatu selain Allah yang masuk. Nah, bagaimana zuhud di era modern ini? Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada perubahan konsep antara zuhud zaman ulama salaf dengan zaman kita. Semuanya konsepnya sama. Hati itu tidak bergantung banyak pada urusan keduniawian. Yang ada dalam hati hanya Allah. Maka ulama-ulama tasawuf itu mempunyai kiat-kiat itu. Ulama terdahulu kalau walaupun mungkin jarang yang pakai sekarang itu ya. Kadang puasa Daud itu ya, sekarang puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa, besoknya lagi enggak. Itu Daud mengekang keinginan makan kita minimal itu. Ada yang mencegah tidur kalau dalam konsepnya Imam Ghazali itu. Puasa mencegah makan gitu. Ya, apakah enggak boleh makan? Boleh, tapi sebatas biar tulang ekor ini bisa menahan kita untuk tetap tegak. Itu batasnya sebenarnya ya. Sehingga tidak ada keinginan mau makan soto ayam, rawon, entah geprek, tidak ada itu. Beli martabak, tidak ada kepikiran. Gitu. Sehingga kalau dipraktekkan di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan, makannya yang ada di meja itu
Seandainya kita hanya masih hidup sama keluarga dan dimasakin ibu, ya sudah, yang dimasakin ibu di situ ya dimakan. Jangan tanya yang lain mana gitu. Ini latihan, melatih jiwa, karena zuhud itu bukan sebuah keadaan gitu ya, tapi ini proses. Bisa jadi sekarang kita zuhud, besok enggak gitu. Sekarang kita tidak suka urusan dunia, besok berubah lagi. Kenapa? Hati itu bolak-balik. Kadang kadang dekat sekali sama Allah, kadang enggak. Sesuai dengan fluktuatifnya iman itu. Jadi itu yang kus nambah dan berkurang. Itu kalau konsepnya Imam Ghazali puasa, tapi puasanya jangan sampai hanya memindah waktu makan. Nah, kita kan tidak. Di bulan Ramadan ini tadi malam sahurnya Masya Allah gitu ya. Kalau bukan makanan favorit tidak mau sahur gitu. Kemudian puasanya masih ada es campur, terus kolak gitu ya. Terus banyak es-es yang lain dan makanan-makanan yang lain. Karena berbuka terlalu banyak makanan dan terlalu banyak minum, tarawihnya malas. Sudah lemes itu. Bukan begitu puasanya. Maka di bulan Ramadan ini kita maksimalkan latihan itu biar tujuan la'allakum tattaqun dalam Quran itu tercapailah walaupun tidak maksimal gitu ya. Jadi puasa. Yang kedua, kalau kita tidak kuat dengan itu, sedikit bicara bicara apa yang dibutuhkan saja. Kadang kita terlalu banyak ngomong, sampai ngomongin tetangga, ngomongin teman gitu ya. Kenapa? Ya karena kita mau memperpanjang obrolan itu. Maka sebagian ulama banyak diem gitu ya, ngomongnya ndak banyak, irit sekali gitu. Kenapa? Ingin mencapai kebersihan hati dan hanya mengisi hati dengan Allah itu. Kemudian ada yang ketiga, mengurangi tidur. Kenapa? Karena keinginan untuk tidur itu ya tidak bagus juga kalau kita turuti. Ini sebenarnya konsep-konsep tasawuf, bukan hanya untuk zuhudnya, tapi untuk level-level yang lain gitu ya. Kayak syukur itu bisa dicapai dengan itu. Nah, dengan sedikit tidur kita mengurangi keinginan untuk tidak sadar. Gitu. Banyak kita ingin menyelesaikan mengisi waktu tapi dengan tidur. Apalagi bulan puasa ini gitu ya. Namus shaimi ibadatun gitu ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah gitu. Ya tapi enggak tidur dari pagi sampai siang, enggak juga gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu mengurangi bertemu dengan manusia. Maka ada yang sampai ke gua menyendiri dan ada ke hutan menyendiri itu. Nah, itu konsep yang ditawarkan Imam Ghazali untuk mengisi hati kita dekat dengan Allah saja, sehingga urusan-urusan duniawi, kenikmatan-kenikmatan duniawi yang harus tidak masuk ke hati itu bisa dimaksimalkan gitu. Hati terproteksi dari keinginan-keinginan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kiat-kiatnya dalam konsep Al-Ghazali itu kita mengurangi menuruti hawa nafsu. Prakteknya tadi bisa puasa dan bisa cegah tidur, bisa sedikit ngomong dan jarang ketemu manusia. Kalau sudah ketemu biasanya banyak yang diomongin. Itu mungkin ya tentang kiat-kiatnya di era modern ini. Gitu pemirsa, ada 4 kiat-kiat dalam berperilaku apalagi di era modern seperti ini. Makanya dikurangilah hawa nafsunya, terutama itu memang pesan untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Terima kasih Ustadz untuk pembahasan yang sekarang. Kira-kira masih ada pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa? Ya, kita sebagai umat Islam harus memeluk Islam ini dan melakukan ajaran-ajarannya secara kafah, tidak sepotong-potong.
tidak hanya dari sisi yang zahir saja, tidak hanya sholat saja. Pokoknya semua yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita, zahir batin, harus kita maksimalkan. Itu yang disebut kafah. Maka dalam ada istilah syariat, hakikat, ma'rifat, termasuk thariqahnya itu dimaksimalkan. Sehingga kedekatan dengan Tuhan itu sangat maksimal. Itu yang pesan kita untuk bulan Ramadan ini. Terima kasih Ustadz. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa diterapkan ya. Alhamdulillah usai sudah pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus program kita Kuliah Ramadan tentunya di Jawa Pos Radar Semeru TV. Dan jangan lupa untuk ikuti kuis dengan menjawab pertanyaan dari narasumber yang disampaikan di kolom komentar Jawa Pos Radar Semeru TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.